itu harus tahu, ya. Teman-teman itu nanti harus tahu apakah punya Anda itu berbentuk deskriptif, ya, atau komparatif yang 2 sampel, atau yang lebih dari 2 sampel, komparatif atau korelasi. Bisa nggak teman-teman sampai sini dulu? Bisa nggak membedakan? Jadi kita format jalur pemikiran kita supaya lebih simple memahaminya. Bisa kira-kira teman-teman? Pak, kadang ada uji korelatif, tapi nanti kok ujinya yang benar Wilcoxon, Pak ya? Gimana contohnya? Hipotesisnya? Misalnya pengaruh pemberian A terhadap B, misalnya. Iya, itu pengaruhnya akan berbedaannya tuh kan? Oh, Pasti oke. dicari perbedaannya tuh. Iya, Oke, kalau paham nggak Pak, mungkin paham Pak, paham Pak, paham A Pak. sama B, ya masih dikorelasi. Nah, Paham Pak, ya tapi paham betul intinya Pak. gini, intinya pernah saya sampaikan di kelas bahwa sebenarnya uji beda itu sebenarnya tersirat uji hubungan ya, bukan tersurat ya, tersirat ya. Contoh misalkan ingin diketahui apa enggak hubungan antara punya uang ya dengan kesenangan misalkan ya, itu kan mau kan, mau diuji ya. Anda kan mesti melihat perbedaannya. Kalau punya uang senang atau tidak? Kalau tidak punya uang senang apa enggak? Kalau sama, punya uang senang, tidak punya uang senang, tidak berbeda, tidak ada hubungan punya uang tuh. Paham? Paham Pak. Paham? Belum, Iya. Pak. Belum. Ini kan tersirat situ tersirat ya. Ada di slide saya. Ya, saya baca juga dari buku referensi juga sebelumnya. Iya kan? Misalnya belajar IP-nya tinggi. Iya. Tidak belajar IP-nya tinggi. Kan tidak ada beda kan? Belajar sama tidak belajar kan sama-sama IPK tinggi kan? Berarti Ya. tidak ada hubungan antara belajar sama kenaikan IP, gitu kan? Nah, itu perlu dipahami. Intinya sebenarnya kalau menurut saya, penelitian itu sebenarnya ingin mencari hubungan semuanya kan? Beda itu hanya sebagai semacam batu loncatan lah, sebagai jalurnya saja kan. Semua kan ini dicari sebab akibatnya kan ya. Anda membuat apa untuk apa gitu kan ya kan ada seperti itu kan. Iya kan? Kalau cuma beda aja apa artinya beda itu kan? Tapi di apa pemahaman beda di situ tersirat ada hubungan. Iya. Iya kan? Konsumsinya rendah, gizinya baik. Konsumsinya tinggi, konsumsinya baik. Nah, tidak ada beda kan? Tidak ada hubungan antara konsumsi sama status gizi. Ya? Oke? Oke? Oke Pak. Oke, betul oke. Oke kan? Jadi Anda misalkan nanti yang menguji ANOVA. ANOVA itu kan lebih dari 2 kelompok ya. Kemudian yang diinginkan kan pengaruh itu kan. Pengaruh katakanlah kadar pemanasan atau kadar lama pemanasan itu kan terhadap kandungan vitamin C misalkan. Itu kan mau dilihat kan pengaruhnya kan dengan lama pemanasan apakah mempengaruhi kadar vitamin C. Kan ujinya kan dibedakan kan. Apakah dengan pemanasan 10%, 10 derajat, dengan 20, dengan 30, dengan 40, beda nggak kadar vitamin C-nya? Kalau ternyata tidak berbeda, walaupun 10 sama dengan 20 menit, ya, sama dengan 40 menit, sama dengan berapa kadar vitamin C sama, atau kepanasan derajatnya ya, pemanasannya derajat sama, tidak ada berbeda antara 10, 20, 30, berarti tidak ada pengaruh terhadap vitamin C, iya kan? Nah itu tersirat ya. Intinya seperti itu kalau saya pelajari. Sudah setelah itu ya, setelah tahu Anda ini, maka baru ke sini. Relatif berarti ada kaitannya ya. Kalau independen berarti lepas ya. Ya. Lepas ya. Kemudian kalau ini relatif kan, kalau ini lepas ya. Nah, tinggal cara membacanya kapan McNemar digunakan kalau dia hipotesisnya komparatif 2 sampel, kemudian relatif dan datanya
nominal. Iya kan? Nominal. Kalau datanya ini sama komparatif, 2 sampel relatif, kemudian datanya ordinal menggunakan Wilcoxon. Ya. Kalau relatif ini kemudian berubah menjadi interval, itu menjadi namanya Berti sample t-test. Iya kan? Cara baca seperti itu. Iya kan? Nah, tapi kalau misalnya sudah independen, bisa menggunakan fixer eksak, menggunakan main Whitney, menggunakan independen. Jadi cara bacanya, independent sample t-test digunakan bila bentuk hipotesisnya adalah komparatif, independen, datanya yang tarik ke sini kan? Independen tarik ke bawah, kemudian interval tarik ke kanan. Ya. Safik? Ya, Pak. Coba saya ngomong, Anda menunjukkan ya. Oh iya, Pak. Ya, coba sekarang Anda taruh di independent sample test. Terus ke bawah dikit. Kiri. Nah, situ ya. Jadi, cara membacanya adalah uji independent sample test digunakan bila ya, tarik ke atas. Tebik. Ya. Sampelnya, hipotesisnya adalah komparatif, 2 sampel, kemudian independen, tarik. Nah, sampelnya, datanya adalah rasio interval, gitu cara baca. Bisa? Pak, kalau nanti ini tidak berdistribusi normal, berarti turun menjadi Mann Whitney ya, Pak ya? Iya, pinter tuh sudah ya. Nah, yang saya nggak paham itu maksudnya related sama independen itu yang seperti yang kata Bapak tadi yang IPK itu, kalau nggak belajar sama aja IPK-nya bagus, seperti itu, Pak. Bukan. Yang mana bedanya related sama independen ini yang saya bingung. Ya, jadi gini, related itu antara satu sampel atau satu kelompok dan kelompok lain itu tidak ada kaitannya. Contohnya ini, contohnya gini, artinya di kelompoknya misalnya gini, sebelum dan setelah. Ya, kalau data itu terkait, ya maka disebut dengan related. Jadi misalkan sesudah, apakah tergantung atau terkait dengan sebelumnya? Ada nggak di situ ada keterikatan? Maka kalau ada keterikatan, artinya sampel setelah itu, ya pengukuran setelah itu tergantung sebelumnya. Ya, itu malah disebut dengan related. Tapi kalau tidak, ya misalnya kelompok 1, kelompok kota sama kelompok desa, kan tidak ada kaitannya kan? Itu independen. Ya. Tapi kalau tadinya katakanlah diberi 10%, kemudian ditambah kumulatif ya menjadi 20%, itu bisa related itu. Ya. Kalau ditambahkan ya, tapi kalau misalnya sudah awal 10 sendiri, 20 sendiri ya, itu tidak ada kaitannya, bisa itu independen. Ya. Bisa independen. Jadi kalau menurut saya pemikiran sederhana adalah apakah data yang kelompok keduanya itu tergantung kepada kelompok pertamanya. Kalau masih ada keterkaitan, ada ketergantungan, itu disebut dengan dependent atau related masih. Tetapi kalau tidak ada kaitannya, lepas, berarti independen. Contoh misalkan yang lagi saya ingin membandingkan antara IPK Poltekkes Malang sama Poltekkes Surabaya, lulusan gizi sama-sama D3, namanya dependen ya. Semester 1 ya ada kaitannya dengan IPK semester kedua, itu kan masih ada kaitannya kan. Nah, ada semacam ketergantungannya gitu kan, ada ke dependen, nah, ya ada ketergantungannya, ada keterkaitan. Bisa teman-teman? Pak, ada yang kurang paham, Pak, bedanya related sama independen. Gini, kalau misalnya akan lebih mudah, yang dependen atau yang related itu yang paling sederhana adalah
sebelum dan setelah itu gampang memuanukan ya. Kalau yang selain sebelum setelah itu umumnya independen, umumnya ya. Kecuali ada kata-kata kalau di soal statistik itu diasumsikan ada keterkaitan, itu baru ya. Kalau tidak ada yang seperti itu, selain sebelum setelah, Anda lebih umum pakai independen, ya kan? Selama tidak ada semacam keterkaitan, gitu kan? Oke Pak, paham Pak. Ini yang biasanya keluar dari soal itu anu sih Pak, Wilcoxon, Mann Whitney, Pertites, independen. Kayaknya itu aja yang komparatif dua sampel itu yang rata-rata paling sering keluar. Iya, sering digunakan juga. Iya. Kalau yang Kalau lainnya yang lebih dari dua sampel juga di soal-soal biasanya jarang. Iya, agak jarang ini ya. Oke, Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan Pak Ibnu sampai jam 2 Pak ya? Apa sekarang udah ya, ada halangan? Lagi ya. Saya rencana mau ke Telkom ini. Mau ke apa? Tak coba. Ini soalnya sering apa? Sering di rumah itu sering kan. Iya. Saya tak cari ke IndiHome aja, tak langganan. Iya, Pak. Mungkin teman-teman ada yang nemu soal gitu judul penelitian mau ditanyakan biar dijawab sama Pak Ibnu, kira-kira apa didiskusikan teman-teman yang nggak paham. Jika sudah, kemarin ikut ini ya, ikut job fair itu kemarin ya. Ikut Pak. Teman-teman. Nanti tanggal 19 juga ada job fair-nya Mayora. Pokoknya ikut terus ya. Hari Rebu kita ngundang ini. Kita tanggal 18-nya ya. Tentang ini CPNS. Persiapan CPNS. Itu tanggal 19 juga ada anunya Mayora, Pak. Job fair-nya Mayora. Saya 18. Oh, 18. Rebu-rebu. Oh iya, Pak, iya. Gak apa, ikuti terus ya. Kita banyak kok. Kita rencana tiap bulan ada. Ada job fair, ada seminar karir, terus. Gak apa-apa, di teman-teman semakin banyak semakin bagus peluangnya ya. Iya, Pak. Pak, saya mau tanya. Yang Rebu tuh CPNS. Nanti saya share aja ininya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya nih? Nindya, Pak. Mungkin India. Pak, per simple t-test itu apa sama dengan dependent t-test ya, Pak? Gimana India? Halo, ya. Halo, Pak? Iya, sama. Bahasanya Sama. hanya satunya adalah pair, satunya dependent sama saja ya. Oh, ya. Makasih, Pak. Ya, pinter sudah itu ya. Pak, saya ini ada soal, Pak. Saya agak bingung. Apa lagi? Bentar. Saya izin share screen ya, Pak. Wah. Wah, host. Terus. Sudah. Kalau saya sudah, enggak tahu kalau teman-teman. Saya mau tanya, Pak, Ibnu, tapi share screen. Saya izin bertanya. Saya belum paham. Siapa ini? Siapa namanya nih? Share screen aja, Nin. Di kelas dulu, Mas. Gimana caranya ini? Udah share screen, Nin. Apa udah, Nin, udah terlihat? Dulu, apa udah terlihat? Belum, Nin, belum. Apa udah terlihat? Udah. Pak, saya mau tanya soal ini, Pak. Apa
Apa ini? Sudah. Ini berarti jawabannya apa ya, Pak? Kan Gimana? kalau apa Spearman itu ordinal ya, Pak? Kalau Spearman itu ordinal. Iya, terus. Ini Kenapa? milih yang mana, Pak? B apa E ya, Pak? Ini kan ininya. Anda pakai apa? Anunya? Datanya. Kurang tahu, Pak. Ini soal latihan tryout. Kapan? Kemarin? Bukan Iya. ini dari kakak kelas atas sih, Pak. Belum, Anda belum tryout ya? Sudah. Anda belum tryout? Sudah. Kapan? Beberapa kali. Kapan tryoutnya? Terakhir 2 minggu yang lalu kayaknya, Pak. Ya bisa ya. Dapat berapa nilainya? Tryout? Nggak sampai 80, Pak. Dapat berapa? Lupa, Pak. Oh, Susah, Pak, dapat 80 itu, Pak. Alhamdulillah ya, bagus ya. Pak, itu bukannya... Oh, itu menurut saya, Pak. Itu interval sama nominal, Pak. Kalau yang menurut saya punya Ninda itu interval sama nominal. Apa alasannya? Karena tingkat konsumsi itu kan dalam bentuk angka, tapi dia itu dikotak-kotakkan apa namanya ya? Diklasifikasikan. Ada intervalnya. Kalau dari sekian, terus yang kadar HB itu masuk rasio. Jadi interval sama rasio kok nggak ada? Oh, ordinal rasio, Pak. Ordinal rasio yang benar. Betul nggak? Soalnya ketika konsumsi salah. Betul nggak? Salah. Salah. C. Oh, B salah. Salah, ada rasionya, HB rasio. Kemudian E-nya. Salah, Pak. Soalnya ada rasionya. Jawabannya yang ada rasionya pokoknya. Semuanya ada nol mutlaknya enggak ini? Data konsumsi ada nol mutlaknya enggak? Ada apanya, Pak? Nol mutlak. Satu. Enggak ada, Pak. Bisa nggak dilipatkan? Lipatan. Konsumsi FE. Bukannya ada kategorinya itu, Pak, kalau tingkat konsumsi. Di situ tingkat konsumsi apa konsumsi? Di situ tingkat konsumsi apa konsumsi? Konsumsi. Konsumsi berarti ada kategorinya. Oh iya, kalau ada soalnya tingkat konsumsi berarti dia ordinal sama rasio. Oh. Tapi kalau nggak ada tingkat, itu berarti rasio. Ya. Teman-teman apa yang banyak salah? Nggak tahu, Pak. Nggak ada kunci jawabannya. Loh. Oh, udah ya? Nggak ada semacam ditunjukkan enggak ya? Iya, nggak ada, Pak. Jadi kita nggak bisa evaluasi. Oh, saya kira langsung kelihatan nilainya. Nggak bisa kelihatan ya? Nggak bisa, Pak. Kita bisa ngelihat nilainya, tapi H+1, tapi soalnya yang salah yang mana itu kita nggak dapat. Tertinggi berapa nilainya? Tertinggi 70 lebih, 74. 72% kayaknya, Pak. Iya, 72%, 73 gitu, Pak. Terendah berapa? 30 kalau nggak salah ya, Nay. Kalau di kampus kita 30, Pak. Kalau di kampus lain ada yang lebih rendah lagi dari itu. Siapa yang ikut ini kemarin? Malang? Ikut semua, Pak. Malang mana lagi? Malang, Jember. Oh, yang ikut Denpasar. Jakarta ada, Jakarta? Nggak ada, Pak. Yang paling tinggi itu Malang, Pak Ibnu. Di Malang itu di atas 100 benar soalnya. Kalau di tempat lain itu paling tinggi itu 90, 80 benarnya dari 180. Kalau kita itu rata-rata di atas 100 atau 90 ke atas. Di kampus lain itu 90 ke bawah. Malah ada yang cuma benar berapa kemarin, ada yang 60, ada yang benar 40 dari 180 soal di kampus lain. Kalau kita enggak, Pak.
Oke, Rata-rata mudah-mudahan di ya atas di 90. ujian ujian UKOM-nya betul-betul ya. Iya, Pak. Amin. Amin. Pak. Kan sudah maju semuanya skripsinya sudah ya. Sudah, Pak. Kan tinggal wisuda aja ya, tinggal wisuda ya. Iya, Pak. Ini cari kerja Iya, susah Pak. gara-gara nggak punya ijazah. Nunggu Nah, hukum. UKOM-nya sudah lulus kan UKOM kan? Kan belum, Pak. Kan mau hukum. Kan Senin nanti Pak UKOM-nya. Masih Senin hukum, Pak. Hari ini tanggal berapa? Iya, ini kita nanya 16. buat hukum ini. Tanggal berapa? Tanggal 16. 16 ya. Oke, mudah-mudahan sukses semua ya. Iya, Pak. Ya nanti 18 ikut pembina karir ya. Supaya punya wawasan tentang PNS ya. Iya, Pak. Mungkin ikut yang tahun ini nggak Pak kita? Apanya? PNS. Itu kalau saya tanya ke BKN, itu antara tanggal 25 Agustus sampai Oktober prosesnya. Oh, masih buka Ijazahnya lagi pendaftar. 25 Agustus ini sampai Oktober. Tidak tahu itu apakah mulai dari pendaftarannya, apa langsung tesnya. Coba Anda ini ya, semacam browsing di internet tentang PNS. Kapan pendaftarannya ya? Iya, Pak. Saya di JVC itu ini mengawal persiapan teman-teman. Nanti bagaimana cara menjawab soal di CPNS itu. Jadi diadakan trik-trik atau kiat menjawab soal di PNS itu. Ada 4 macam soal kan? Ada kemampuan umum, ada tentang kepribadian, ada kemampuan bidang dan sebagainya itu. Ya. Jadi bagaimana Anda nanti menjawab, apakah harus betul semuanya? Apa ada beberapa target minimal tuh ya yang harus dipenuhi supaya lulus gitu ya. Ada itu namanya, ada proporsinya ada. Ya. Kita mendatangkan dari BKN, Kemenagara sama BKD Jawa Timur. Sama dari Badan PPSDM ya. Supaya Anda punya wawasan ya. Anda berapa kebutuhannya tenaga gizi, tenaga perawat, bidan semuanya itu. Kemudian bagaimana levelnya Anda tuh ya. Kemudian bagaimana tes PNS-nya juga. Ya. Oke, dipersiapkan ya semua ya, teman-teman ya. Semoga lulus semua ya. Nanti kalau ada yang masih belum paham Anda, japri ke saya ya. Iya, Pak. Japri ke saya. Nanti kalau misalnya tidak ada acara, langsung saya balas. Kalau ada acara masih mungkin beberapa saat ditunda dulu, nanti saya jawab ya. Gitu ya. Terima kasih banyak, Oke. Pak ya udah buka Oke, kuliah. sama-sama. Semoga semuanya ya. Iya, Terima kasih, Pak. Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Minta doa Bapak Ibu ya semuanya ya. Dari Iya, ya. Pak, harus, Pak. Iya, Oke, Pak. yuk sukses. Assalamualaikum.